Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan beranggotakan Saudara Ade Fatur Rahman dengan NPM 045 dan juga ada Adang Tosin dengan NPM 035 dan ada saya sendiri Pedro Rizkyana Fadila dengan NPM 060. Kami di sini akan menyampaikan tugas tentang kampanye anti korupsi dengan menggunakan sarana poster. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah pendidikan anti korupsi dengan dosen pengampu Bapak Husni Mubarok. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai poster yang kami buat. Sebelumnya sudah diupload di sosial media kami. Alasan kami menggunakan sarana poster dalam kampanye ini yaitu dikarenakan menurut kami dengan menggunakan poster lebih sederhana namun tetap menarik bagi siapapun yang melihatnya. Berikut saya akan membacakan dan merangkum 2 tanggapan dari teman-teman yang sudah menanggapi poster kami di sosial media. Selanjutnya tanggapannya akan dijelaskan oleh Saudara Adang kepada Adang Tosin. Saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan kepada saya untuk menyampaikan 2 tanggapan tersebut. Yang pertama dari @Wahyudin Aditya. Korupsi menurut saya suatu kejahatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang tentu melawan hukum yang dapat merusak pembangunan di Indonesia. Di satu sisi ada yang berpendapat bahwa untuk memberantas korupsi harus mulai dengan membenahi sistemnya. Pribadi orangnya harus dibenahi. Karena sejelek apapun sistemnya, jika pribadi orang yang mempunyai kewenangan baik dan jujur, maka tidak akan tindak pidana korupsi. Kedua, pendapat tersebut terbantahkan dengan kenyataan bahwa tidak ada sistem yang sempurna yang dibuat oleh manusia dan untuk mencari manusia yang baik memang mudah. Tapi untuk mencari yang baik dan mempunyai bidang yang diperlukan bukanlah hal yang mudah. Berikut merupakan tanggapan mengenai poster kami. Tentu saja kami setuju dengan pendapatnya, tapi menurut kami kita harusnya bisa semaksimal mungkin untuk menciptakan sistem yang bagus dan juga sumber daya manusia yang mumpuni. Dan untuk pendapat yang kedua dari Zuri Gunung, mungkin banyak orang yang mengatakan korupsi ya wajar kali karena saking banyaknya korupsi yang ada di negeri ini. Kalau menurut saya, ibarat dalam sebuah negara, korupsi itu seperti sebuah tumor ganas yang dapat membahayakan jika dibiarkan begitu saja. Dan karena itu korupsi harus diasingkan dari daftar hal-hal yang wajar negara kita dan kalau bisa ya dihapuskan. Kami setuju dengan pendapat dia, korupsi seperti tumor yang dapat merusak tubuh negeri ini. Juga terkadang hal buruk seperti korupsi jika dianggap wajar maka lama-kelamaan tidak akan dianggap hal yang buruk. Tentu saja itu hal yang sangat tidak baik. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudara Adang Tosin yang sudah menjelaskan dari tanggapan yang orang-orang yang sudah menanggapi poster kita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ade Fatur Rahman tentang poster yang sudah kami buat serta dari dampak korupsi bagi negara. Kepada Saudara Ade Fatur Rahman, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk saya menjelaskan tentang isi dari poster kami. Indonesian Corruption Watch atau biasa disingkat ICW mencatat kerugian keuangan negara akibat korupsi sepanjang tahun 2021 mencapai 62,9 triliun rupiah. Jumlah tersebut melampaui tahun sebelumnya dengan jumlah kerugian sebesar 56,7 triliun rupiah. Indonesian Corruption Watch sendiri mencatat sejumlah data hasil monitoring tentang perkara korupsi yang ditangani oleh KPK dan Kejaksaan Agung sepanjang 2021. Salah satunya tentang latar pekerjaan yang paling sering menjadi terdakwa kasus korupsi. Yang pertama, pelaku korupsi yang paling banyak berasal dari perangkat desa dengan jumlah 363 orang. Yang kedua, ASN atau pemerintah daerah sebanyak 346 orang. Dan yang ketiga adalah swasta sebanyak 275 orang. 363 orang dari perangkat desa ini semuanya bersumber dari korupsi yang ditindak oleh Kejaksaan Agung. Sedangkan ICW sendiri tidak menemukan perangkat desa yang ditindak oleh KPK pada periode 2021. Lalu untuk 346 orang pemerintah daerah yang terlibat korupsi adalah jumlah akumulatif dari penindakan KPK
sebanyak 8 orang dan Kejaksaan Agung sebanyak 338 orang. Lalu yang terakhir, pada yang berlatar belakang swasta, 32 orang dari 275 orang itu terlibat perkara di tingkat KPK dan Kejaksaan Agung sebanyak 243 orang. Lalu selanjutnya beberapa dampak korupsi bagi negara. Yang pertama, melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dikarenakan ketika korupsi, uang negara akan dibawa oleh koruptor dan tentu saja akan mempengaruhi perlambatan suatu pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Yang kedua, menurunnya investasi di dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan kemiskinan, terutama apabila sebuah bantuan sosial sampai dikorupsi. Itu tentu saja akan menambahkan tingkat kemiskinan di suatu negara. Lalu yang terakhir, mengurangi kualitas pelayanan pemerintah. Mungkin ada satu lagi untuk mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Saudara Ade Fatur Rahman yang telah menjelaskan dampak dari korupsi bagi negara. Dampak dari korupsi bagi negara sendiri itu sangat menakutkan ya teman-teman. Maka dari itu kita pun harus bisa menjaga negara kita dari para tikus-tikus berdasi yang ada di negara ini. Kemudian selanjutnya ada strategi pemberantasan korupsi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu ada represif. Represif yaitu melalui strategi represif, KPK menyeret koruptor ke meja hijau untuk membacakan tuntutan serta menghadirkan saksi-saksi atau bukti yang menguatkan. Yang kedua ada perbaikan sistem. KPK pun sudah banyak melakukan perbaikan sistem. Dari beberapa kajian yang dilaksanakan, KPK memberikan rekomendasi kepada kementerian atau lembaga-lembaga yang terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Selain itu juga, dengan penataan layanan publik melalui koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi, serta mendorong transparansi penyelenggaraan negara atau PM. Yang terakhir ada edukasi. Sebagai dari pencegahan anti korupsi, edukasi dari kampanye memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Melalui edukasi dari kampanye ini, KPK membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Tidak hanya bagi mahasiswa dan masyarakat umum saja, tetapi juga anak usia dini, taman kanak-kanak, dan juga sekolah dasar harus ikut dalam gerakan anti korupsi ini. Sebagai generasi muda, kita harus sadar akan bahayanya korupsi yang akan merusak bangsa ini ke depannya. Dengan kesadaran diri sendiri dan mulai peka terhadap lingkungan sekitar. Bersama kita ciptakan generasi muda anti korupsi demi masa depan dan bangsa yang cerah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.